Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi ketabahan dan keistiqomahan dengan kita bisa melaksanakan kajian rutinan ini, bisa konsisten melakukan kajian. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan bagi kita, kekuatan dan anugerah ilmunya, sehingga kita bisa mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu Allah. Semoga tentunya hal ini membawa keberkahan dan manfaat bagi banyak orang. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan itu kita dapat berakhir hidup husnul khotimah dan tergolong jadi orang-orang yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan hari ini tema yang akan kita bahas yaitu luasnya wilayah tauhid atau akidah. Nah, ini bagaimana tauhid itu sampai mana sih? Apakah tauhid itu hanya memang bahas tentang keesaan Allah, atau memang Allah itu pengenalan Allah, atau bagaimana? Dan akidah itu seperti apa? Nah, ini kita akan tahu jelasannya dan tahu kedalamannya dengan pembawa materi hari ini, yaitu Pak Sukri, Pak Muhammad Sukri. Untuk mempersingkat waktu, tentunya saya persilakan Pak Sukri untuk mengisi tema pada hari ini. Monggo Pak Sukri, tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak Pak suaranya? Oke, nanti kalau seumpama tidak jelas nanti saya itu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan, kemampuan dan kesempatan untuk mengkaji tauhid ini, untuk mengkaji ajaran Allah. Semoga ini bisa menambah keimanan, menambah ketakwaan, menambah ketenangan hidup kita, menambah keyakinan kita, sehingga kita kelak mati itu dalam keadaan yang keyakinan yang terbaik. Ya. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat di masyarakat, ya, ilmu tauhid itu bisa kadang-kadang sering diterjemahkan ilmu yang membahas keesaan Allah. Ya. Jadi ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Ya. Dalam hal ini Allah itu sudah esa gitu ya sebenarnya. Nggak. Sebenarnya Allah sudah esa. Dibahas gak dibahas ya tetap esa tunggal ahad ya. Hanya kita ingin memahami keesaan Allah itu bagaimana gitu ya, keesaan. Yang pertama mungkin keesaan zatnya, ya, keesaan zatnya ini mungkin yang tidak boleh dibahas terlalu mendalam, sebab kata Nabi tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru dzatihi. Jadi tidak boleh membahas zatnya, yang boleh dibahas adalah ciptaannya. Sampai kemanapun kita membahas zatnya ya akan tidak sampai. Yang kedua, membahas kesatuan sifatnya.
sifat Allah itu, keesaan sifatnya. Yang ketiga, keesaan kerjanya. Sebenarnya untuk mengetahui kebenaran dan keesaan itu mudah, tapi bagaimana kita menjalani dan menjalaninya itu sulit. Ya. Apalagi sekarang di zaman ini ya, informasi ini ya, untuk mengetahui ajaran tauhid itu mudah, tapi bertauhid itu sulit gitu. Menjalani hidup bertauhid itu sulit. Ya, kadang-kadang kita tidak terasa sudah tidak bertauhid gitu. Jatuh ke kesirikan. Yang pertama, metode tauhid. Metode tauhid itu satu, meyakini, memahami, menjalani. Jadi meyakini, memahami, dan menjalani. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang torekoh ya. Jadi meyakini dulu, baru memahami, kemudian menjalani. Ada lagi yang kedua, meyakini, menjalani, memahami. Jadi caranya mempelajari tauhid itu banyak, ada sekitar tiga ya. Yang pertama itu meyakini, setelah yakin baru memahami, setelah itu menjalani. Perjalanannya seperti itu. Yang kedua, meyakini, sudah yakin, menjalani, kemudian baru pemahamannya belakangan. Ada lagi yang aliran filsafat itu biasanya memahami dulu, meyakini, kemudian menjalani. Itu kalau orang-orang yang ahli pikir ya. Ulul albab itu memahami dulu, setelah memahami, ainul yakin tumbuh, ilmu yakin tumbuh, baru menjalani. Urutannya seperti itu. Ya, urutannya seperti itu. Ya. Jadi kalau orang toreka sudah yakin dulu, kemudian dijalani, nanti dipahami. Setelah berjalan nanti dipaham dengan sendirinya. Nah itu model belajar tauhid. Jadi urutannya seperti itu. Kemudian menghayati Allah. Kita tentang Allah. Satu, Allah itu ahad, esa, tunggal. Ya. Esa tunggal, satu-satunya kan gitu ya. Satu-satunya. Itu zatnya tunggal, esa. Ya. Yang kedua ada istilah teologi positif dan teologi negatif. Ya. Kalau teologi teologi negatif seperti laisa kamislihi syai', Allah itu tidak sama dengan segala sesuatunya. Nah, ketidaksamaan itu kalau kita lihat pada surat Al-Ikhlas, lam yakun lahu kufuwan ahad, itu ketidaksamaannya itu mutlak gitu ya. Kalau masih menganggap Allah itu sama dengan makhluknya, maka berarti dia sudah jatuh ke syirik ya. Jadi ketidaksamaan Allah dengan makhluknya itu mutlak. Itu kalau kita mengenal Allah ya. Jadi esa tunggal tidak sama dengan yang tidak sama dengan yang baru, dan tidak samanya itu mutlak gitu ya. Tidak ada, kalau ada istilahnya itu Allah itu, adanya Allah itu tidak ada pendahulunya, akhirnya juga tidak ada hari akhirnya gitu. Juga Allah itu tidak dengan sendirinya juga, dan sehingga kita tidak bisa ya, Allah itu
Tidak bisa kita pelajari gitu. Apapun yang digambarkan tentang Allah itu mesti salah. Itulah yang disebut teologi negatif. Itu kata Allah ya. Kemudian ada istilah wahid. Jadi ada Allah, ada wahid. Apa wahid itu? Allah dengan sifat-sifatnya yang satu, kesatuan sifat-sifatnya. Walaupun jumlahnya banyak, tapi sebenarnya itu milik Allah. Satu-satu. Ya. Makanya yang bisa kita pelajari itu adalah sifat-sifatnya. Ya, Allah Maha Rahman, Maha Kasih, dan sebagainya ya. Nah, ini yang bisa kita kenal itu ininya, sifat-sifatnya. Ya. Ini yang sifat Allah itu dibagi dua secara garis besar. Ya, separang garis besar itu dibagi dua. Bentar. Ada sifat jamaliyah dan ada sifat jalaliyah. Ya. Jadi ada sifat jamaliyah dan ada sifat jalaliyah. Kalau sifat jamaliyah, jadi sifat seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang bagi kita itu nyaman gitu ya. Ar-Razzaq, Allah memberi rezeki, Al-Ghani, Allah makaya gitu ya. Itu sifat-sifat yang indah. Itu disebut jamaliyah. Ada lagi sifat jalaliyah. Sifat keagungan Allah. Sifat keagungan Allah itu seperti nanti Al-Qahar, memaksa, gitu. Allah itu Al-Qahar, kemudian Al-Aziz, kemudian Al-Adil, Adil, dan sebagainya. Itu sifat jalaliyah Allah. Nah, sifat jamaliyah dan sifat jalaliyah Allah itu ada pada setiap ciptaan Allah. Ya, ada pada setiap ciptaan Allah. Umpamanya saya gambarkan ya. Kalau kita melihat gunung, melihat pemandangan di gunung itu indah. Ya, melihat pemandangan di gunung itu indah. Nah, itu yang ditampakkan oleh Allah sifat jamaliyahnya. Indah, menyenangkan, sejuk, dan sebagainya. Ya, itu sifat jamaliyahnya itu tampak sekali. Bahwa ciptaan Allah itu indah. Dan Allah pemberi keindahan. Tetapi kalau gunung itu meletus, duar gitu, nah itu sifat jalaliyah Allah itu. Sifat keagungan Allah. Sehingga kita kena keagungannya, kadang-kadang kita kena musibah dari gunung meletus itu. Nah itu sifat jalaliyah Allah. Ya. Begitu juga umpamanya kita melihat wanita yang cantik, yang indah, mulai gitu. Nah, itu kelihatan sifat jamaliyahnya. Tetapi begitu kita dekati wanita itu, kemudian wanita itu nolak kita, nah, itu jalaliyah Allah muncul. Gak payu apa-apa. Iya, udah lagi gede. Itu jalaliyah Allah, itu susah bikin kita susah. Nah, itu sifat jalaliyah Allah. Jadi sifat itu terfleksi di jamaliyah dan jalaliyah Allah itu tampak di semua ciptaannya. Ya. Tampak di ciptaannya. Ya. Tampak di perbuatan manusia, tampak di semua ciptaannya. Kita melihatnya. Ya. Kita melihat ular itu, kalau kita lihat sisiknya dan sebagainya indah sekali, tapi begitu kita dididik, digigit, ya bisa mati kita. Itu jalaliyah Allah. Nah itu yang ya, itu yang menunjukkan wahid. Jadi keberadaan Allah itu tampak di semua ciptaan Allah. Ya.
Tampak. Kemudian yang ketiga, ya, mengayat ada wahdah. Ada wahdah. Ya. Kesatuan. Wahdah itu kesatuan. Wahdah itu kesatuan. Allah ada, ya ini tadi itu. Allah itu ada di segalanya gitu ya. Jadi representasi keberadaan Allah ada di segala ciptaannya, ada di segala ciptaannya. Nah, itu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Kalau di wahid tadi itu sifat jamaliyah, kalau ini kesatuannya. Semua itu adalah satu-satunya ciptaan, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang lain. Gitu ya. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita kaji ya dalam hal ini. Ya. Ada beberapa konsep ya dalam bertauhid itu bahwa gini, Allah itu mempunyai kehendak bebas gitu ya. Allah itu mau menciptakan atau tidak, itu tidak ada yang bisa memaksa. Ya sakarpe. Ya. Katakanlah kayak begini ya, Allah itu mau memberi anak pada suami istri atau tidak, ya terserah Allah. Meskipun suami istri itu wis pijet, wis nang dokter, nang sebagainya, kalau Allah tidak mengendaki memberi anak, menciptakan anak, ya sudah, tidak bisa. Tapi begitu Allah mau memberikan anak atau menciptakan anak pada suami istri, meskipun di KB, dibuntu barangnya, muncul anak tetap. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu tidak mengambil manfaat dari semua ciptaannya. Bagi Allah, semua ciptaannya tidak ada manfaatnya. Ya. Apa kalau manusia itu beribadah kepada Allah terus Allah untung? Tidak. Kalau bumi dirusak oleh manusia, apa Allah kemudian sedih? Tidak juga. Ya. Allah tidak mengambil manfaat dari kerja dan hukum-hukumnya. Jadi meskipun Allah itu memelihara alam semesta dan sebagainya, Allah tidak mengambil manfaat. Tidak ada, hanya itu kasih sayang Allah saja. Allah ini dipelihara dengan melalui malaikatnya. Bagi Allah itu tidak berpengaruh kepada Allah. Kemudian yang apa ini? Yang keempat, Allah juga tidak mengambil dari semua amal manusia. Ingat, kita berdoa, beriman, semua umat manusia tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Semua manusia kafir juga tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Jadi kita beriman atau kafir, itu ya efeknya kembali ke kita lagi. Kalau kita beriman ya kebahagiaan kita lagi yang memelihara. Bagi Allah tidak ada itu semua. Ya. Yang kelima, semua kekuatan alam adalah pemberian Allah dengan izinnya. Ya, semua. Ya. Api umpamanya. Api itu membakar. Itu tidak diizini Allah membakar. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan ya tidak bisa membakar. Ya. Seperti Nabi Ibrahim dibakar. Tapi karena Allah tidak mengizinkan untuk membakar Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim nggak terbakar. Ya. Obat umpamanya. Obat. Ya. Kalau Allah nggak mengizinkan ya nggak sembuh sama saja.
Kekuatan obat itu pemberian Allah. Kalau Allah tidak berkenan juga tidak ada gunanya. Semua alam itu adalah baru, hanya Allah saja yang qadim. Gitu ya. Jadi Allah tidak menjadikan dirinya sendiri, juga tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi kalau bertanya, ada pertanyaan itu yang siapa yang menciptakan Tuhan kan gitu ya. Jadi Allah tidak menjadikan dirinya sendiri dan juga tidak terjadi dengan sendirinya. Nah itu tidak bisa dibahas. Tidak dibahas itu. Nah, itu konsep ya. Konsep. Itu namanya wahdah. Wahdah. Kemudian sudah ya, bisa paham ya sampai di sini. Sampai di sini udah bisa paham. Sekarang manifestasi dari tauhid. Manifestasinya bagaimana? Tauhid. Yang pertama, manifestasi doktrinal atau idealis ya. Doktrin. Doktrinnya adalah kalimat la ilaha illallah, itu doktrin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Harus kita yakini, itu tidak boleh ditawar-tawar itu. Ya, itu doktrin, tidak boleh dibantah. Ya. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini doktrin. Kalau Anda menyembah yang lain ya syirik. Ini doktrin. Kemudian la maujudu illallah, tidak ada yang dirasakan, tidak ada yang ditemukan keberadaannya kecuali Allah. Yang lain itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kita itu diadakan. Yang ada mutlak itu Allah. La maujudu illallah. Ini doktrinal. Ini doktrin. Makanya ada istilahnya dalam ilmu tauhid, nanti ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Allah sebagai rububiyah adalah penjamin kehidupan, pencipta segalanya, yang memelihara segalanya. Kalau yang uluhiyah itu Allah yang patut ditaati, hanya Allah yang patut ditaati, disembah, diikuti dan sebagainya. Asma wa sifat itu Allah mempunyai beberapa sifat yang tadi sudah kita bahas, dibagi dua, jamal dan jalaliyah. Itu manifestasi doktrinal. Jadi ada doktrin-doktrin yang harus kita patuhi. Yang kedua, manifestasi spiritual. Manifestasi spiritual. Dalam hal ini bahwa dalam diri setiap orang itu ada ruh. Dalam diri manusia itu terdapat ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam dirinya. Itu ruh. Ruh itulah yang mempunyai daya hidup dari Allah. Ruh itu ciptaan Allah. Ingat, ruh itu ciptaan Allah. Wa nafakhtu min ruhi. Aku tiupkan ruhnya. Kemudian ruh itu sudah menerima amanah dinul Islam. Sadurunge ruh itu ditiupkan dalam tubuh kita, ruh itu sudah ditanya oleh Allah mau nerima dinul Islam atau tidak, gitu ya. Nah, apa itu nanti ayatnya bisa dicari ya, pada ayat berapa itu, surat apa itu ya, nanti sudah menerima dinul Islam. Ruh itu sudah mengenal Allah. Alastu birabbikum. Qala bala syahidna, saya bersaksi. Ya, jadi ruh kita itu sudah Islam karena menerima, sudah mengenal Allah, sehingga
secara basic tubuh kita ini sudah, ruh kita sudah mengenal Allah, begitu masuk dalam tubuh sebenarnya kita tinggal mengingat kembali dan menyempurnakan ingatan itu, sehingga kita nanti kalau sudah mengingat kembali ruh itu kemudian menjaga supaya tidak sirik, tidak nanti kita itu ruh itu kalau sudah kembali dalam keadaan tetap bersih gitu. Jangan sampai ruh ini terkotori dengan kehidupan yang syirik gitu. Ruh itu kembali ke alam ruhnya lagi. Ruh itu berkemampuan berpikir, yang bisa berpikir, bernalar dan sebagainya, bergerak dan sebagainya, itu adalah kekuatan dari ruh. Nah, itulah yang dimaksud manifestasi spiritual. Ya. Kemudian yang ketiga, manifestasi intelektual. Ya, manifestasi kemampuan berpikir, kemampuan merasakan, kemampuan kalau dalam ayat Al-Quran itu adalah afala tafakkarun, kenapa kamu tidak mau berpikir. Nah, ini sudah diberi. Ya. Afala ta'qilun, kenapa kamu tidak mau menggunakan akalmu. Afala tadakkarun, kenapa kamu tidak menggunakan kesadaranmu. Rasa ini emosional. Ya. Afala tandurun, kenapa kamu tidak menggunakan penglihatanmu. Afala tubsirun, kenapa kamu tidak menggunakan basirahmu, penglihatan yang lebih dalam. Afala tadabbarun, kenapa kamu tidak memahaminya. Kalau di dalam ilmu psikologi itu ada Aiki, Eki, dan Eski. Inilah manifestasi intelektual. Sebenarnya ini kemampuan ruh ya. Ini kemampuan ruh tetapi yang berhubungan dengan intelektual. Jadi ini juga harus bersih gitu loh dari kekotoran-kekotoran. Pikiran kita harus positif, pikiran kita harus maju, pikiran kita harus diisi ilmu dan sebagainya itu. Jangan sampai kita bernegatif kepada Allah, kita ragu-ragu kepada Allah dan sebagainya itu. Ini menjaga pikiran kita tetap husnudzon kepada Allah dan bersih dari kecurigaan dan sifat-sifat yang tidak baik gitu. Nah ini sehingga nanti kalau kita sudah menghadap Allah, pikiran kita udah bersih. Itu manifestasi dari intelektual. Kemudian yang keempat, manifestasi moral. Ya, atau akhlak. Ada kaidah itu tahallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kamu dengan seperti atau dengan akhlak yang dicontohkan oleh Allah. Ya. Allah itu sangat kasih sayang gitu ya. Allah itu sangat kasih sayang kepada hambanya, bahkan kasih sayang Allah melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Nah, ini ta'allaku bi'akhlakillah. Ya. Allah itu mendahulukan kasih sayangnya daripada amarahnya. Ya. Ya. Rahmat Allah mendahului marahnya, murka Allah, kan gitu. Itu kan ada hadisnya itu ya. Jadi kita itu manifestasi moral itu dalam bergaul antara manusia dengan manusia, kita harus sikapnya seperti itu, gitu. Mendahulukan sifat kasih sayang daripada sifat marah kita, mendahulukan membantu orang daripada menghina orang dan sebagainya. Apalagi ada kata di dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah itu sangat baik loh kepada kita.
Dikei urip, dikei macam-macam fasilitas dan sebagainya, itu udah luar biasa loh. Ya, masa kita sudah diberi kebaikan dari Allah, kita tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Ya, kebaikan Allah itu harus ditularkan kepada orang lain, ya. Nah, inilah yang dimaksud nanti sikap ihsan, ya. Apalagi yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi utusan Nabi diutus itu untuk itu. Ini manifestasi apa itu? Tauhid dalam akhlak, ya. Manifestasinya begitu. Orang yang bertauhid mestinya harusnya akhlaknya bagus itu. Ini menyangkut sikap ihsan. Sikap ihsan itu antak budullah ka'annahu tarahu fa illam yastati fa innahu yaraka. Setiap tingkah laku kita itu seakan-akan kita melihat hukum-hukum aturan Allah. Kalau enggak bisa, kita itu selalu dipantau dengan aturan Allah. Iki salah, iki benar, iki nggak boleh, ini boleh gitu. Nah itu. Kalau kata Nabi, orang yang terbaik adalah yang paling takwa, paling baik akhlaknya. Kemudian yang kelima, manifestasi sosial. Kita lihat apa yang dari Ali Sariyati yang pertama, ya. Bagi Allah, tauhid berarti keesaan. Bagi manusia, tauhid itu berarti kesatuan dan persaudaraan. Kepada Allah itu penghambaan. Tauhid itu berarti penghambaan kepada Allah. Tapi untuk manusia, tauhid itu adanya pembebasan. Pembebasan dari penjajahan manusia antar manusia. Untuk Allah, tauhid itu berarti pemujaan tanpa syarat. Jadi kita memuji Allah tanpa syarat. Untuk manusia, persamaan sebagai hamba. Itu manifestasi sosial. Dari ini, tauhid bukan hanya tentang keesaan Allah, tetapi manifestasi kesatuan dan persaudaraan umat manusia. Jadi orang yang bertauhid itu mesti memahami persatuan dan persaudaraan. Kalau tidak begitu, berarti tauhidnya perlu ditanyakan. Tauhid bukan hanya akidah, tetapi tentang kesetaraan dan keadilan. Jadi tauhid itu bukan hanya soal akidah, tetapi tentang bahwa kita ini sama-sama hamba Allah dan harus adil gitu, setara dalam hukum, sama di hadapan hukum. Kita sama-sama hamba Allah, tidak boleh merasa paling berkuasa dan sebagainya, kemudian menindas yang lain, itu tidak boleh. Nah, itu namanya tidak bertauhid. Maka dalam bertauhid tidak dibenarkan diskriminasi, dominasi, ketidakadilan, adanya tiran, penindasan baik ras, agama, kasta, dan sebagainya. Jadi istilah kafir bukan hanya mereka yang tidak percaya kepada Allah, tetapi mereka yang melawan segala usaha yang sungguh-sungguh untuk menata ulang struktur masyarakat yang lebih adil, egaliter, tidak ada monopoli kekayaan, tidak ada eksploitasi manusia atas manusia. Jadi orang kafir itu dalam hal bertauhid itu kalau tidak bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi mereka yang menentang kesejahteraan, menentang keadilan, menentang bersikap monopoli kekayaan dan sebagainya,
apalagi mengadakan eksploitasi, dia kafir secara akidah. Nah itu sekarang ada lagi manifestasi estetik keindahan. Nah, kalau keindahan itu sudah kita bahas tadi ya, bahwa Allah itu indah dan suka keindahan. Allah itu senang dengan perlakuan yang indah. Dan Allah itu tidak suka perlakuan-perlakuan yang kasar dan sebagainya. Itu. Allah itu suka yang kelembutan, bukan suka kekasaran. Kalau kita bersikap kasar, bersikap tidak indah, tidak etis, tidak itu berarti tauhidnya, manifestasi tauhidnya itu lemah. Ya. Nah itu ya. Kemudian yang terakhir, tingkat tauhid ini. Tingkat tauhid paling tinggi itu kalau kita sudah diam ya. Tingkat tauhid yang pertama untuk orang awam itu la ilaha illallah. Orang yang hanya mengenal nama Allah. Itu tauhidnya orang awam. Kenal namanya saja. Tingkat yang lebih tinggi adalah la ilaha illallah. Ini lebih tinggi. Sudah kenal Allah, tidak lagi menyebut nama Allah, tetapi menyebut Dia. Aku wis kenal nek ditakoni oh DE sudah namanya sudah nggak disebut karena sudah kenal dengan mengatakan Dia. Tapi Dia, huwa di sini ini berarti kenalnya itu belum akrab. Tapi kalau sudah anta itu sudah akrab. Karena Allah dianggap di depannya, seakan-akan berada selalu mengawasi kita di depan. Ya. Selalu berada dan mengawasi dekat dengan kita. Karena sudah anta, kamu ya Allah. Kemudian yang terakhir, la ilaha illa ana. Allah itu sudah berada ke eksistensi, bukan Allahnya ini, lagi-lagi bukan zatnya, tetapi eksistensi Allah itu berada dalam tubuh kita. Coba kita perhatikan, sebenarnya kita ini bergerak, gerakan sadar itu berapa persen sih di tubuh kita ini? Kalau menurut ilmu psikologi, kesadaran kita itu hanya gerak tubuh yang ada di tubuh kita itu hanya 10%, 90% itu ketidaksadaran. Coba kamu pikir gerak jantung itu ketidaksadaran atau sadar? Ketidaksadaran. Gerak darah dan sebagainya sadar. Gerak perut sadar enggak? Enggak sadar. Dan semua gerakan kedipan mata sadar enggak? Enggak sadar. Kerja sel itu dalam kesadaran enggak sadar. Semua yang ada dalam tubuh kerja, semua dari sel, dari gen dan sebagainya itu semua diatur oleh Allah dengan kesadaran kita. Kita itu hanya sadar iki nek paling sadar itu iki oleh gak ya. Delok wong wedok ayo oleh enggak gitu dok. Tapi setelah itu tidak sadar. Ya. Rambut kita tumbuh itu apa yang ngatur? Bukan kita, Allah. Jadi eksistensi Allah dalam tubuh kita itu Allah semua, jaminan hidup, jaminan bergerak, jaminan itu Allah semua. Kalau ada virus yang menangkal itu sopo, Allah juga dengan dengan hukum yang ada di tubuh kita, dengan kekuatan semuanya Allah. Jadi la ilaha illa ana. Jadi Allah yang referensi Allah itu ada di dalam tubuh kita semua. Kita itu hanya hamba Allah. Kemudian di tingkat yang paling tinggi sebenarnya
Kalau sudah begini ini sebenarnya kita sudah harus pasrah dan taslim kepada Allah atas semua kehendak Allah, sehingga kita ini menjadi diam. Sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah dan atas izin Allah. Sehingga kita bersikap diam, maka hanya saja diamnya ini diam bertauhid gitu ya. Inilah orang-orang yang apapun yang sudah tidak mempengaruhi dia, karena dia sudah tahu bahwa semuanya atas kehendak Allah. Dinya dipuji, terkenal, gak terkenal, sudah bagi dia sudah tidak. Yang penting dia sudah berjalan di jalan yang benar dan yakin apa yang terjadi itu atas kehendak Allah semuanya. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri atas apa yang sudah disampaikan pada tema pertemuan hari ini. Jadi membahas tentang wilayah tauhid itu begitu luas ya. Ternyata tidak hanya sekedar ya kita tahu bahwasanya ya kita nggak nganggap pun Allah itu esa, ya Allah tetap esa gitu. Jadi itu nggak perlu dibahas pun ya Allah tetap esa gitu. Jadi itu sebenarnya sudah mendasar ya, sudah dalam artian ada yang lebih luas lagi dalam artian wilayah tauhid itu. Jadi tadi dibahas tentang metode tauhid itu bagaimana, kemudian ada sifat Allah dibagi dua, Jamal dan Jalal itu, kemudian manifestasinya, kemudian tingkatan tauhid. Nah, jadi kalau memang kita mengetahui banyak orang tentang beberapa orang itu kadang dia yakin dulu, kemudian paham, kemudian menjalani, itu biasanya tergolong jadi orang-orang yang orang tuanya sudah memang awalnya bertauhid, awalnya sudah mengerti la ilaha illallah, itu ngikut anaknya baru kemudian mendalami dari pelajaran-pelajaran kemudian menjalani. Tetapi kadang orang-orang yang sudah di tengah-tengah jalan baru mengenal, nah itu kadang mereka itu apa ya, ada yang memang dipahami dulu baru diyakini sehingga dia baru bisa menjalani. Karena apa? Karena mereka dominasi dari apa kehidupan yang dijalaninya itu akal dulu. Tidak budaya, keyakinan dulu. Seperti kita ikut orang tua dulu, belajar baru menjalani. Kemudian ada yang menjalani dulu, tahu pokoknya menjalani dulu. Kemudian baru mendalami, baru yakin ternyata oh benar-benar mantap keyakinannya. Nah itu kan ada juga, tapi tidak tahu gimana itu prosesnya. Nah, kemudian manifestasinya spiritual, sosial, kemudian psikologi dan sebagainya tadi. Kemudian tingkatan tauhid. Ini tingkatan tauhid yang dimana baru bagi kita tahunya la ilaha illallah, ya sudah kita la ilaha illallah. Bahwa kita sudah bagus di la ilaha illallah dalam artian kemudian sholat lima waktu dan sebagainya. Tapi ternyata kalau kita dalami lagi tingkatan la ilaha illallah, la ilaha anta, la ilaha illa ana, itu ada maknanya, dari mana ternyata ketika kita ada kalimat la ilaha illallah, bahwasanya dia itu kenal Allah sudah, tidak hanya namanya saja. Beda, la ilaha illallah itu cuma namanya saja. Kalau kita kenal orang kan cuma namanya aja. Kenal bapak ini, bapak A. Oh, kenal. Tiangi bapak A kirangan sih nopo niku lah. Itu kan cuma kenal nama tapi nggak tahu gimana. Beda kalau bapak A tahu. Oh, bapak A yang seperti ini. Iya, loh, itu berarti lebih kenal lagi. Apalagi sudah sudah akrab. Akrabnya di mana? Tak menyebutkan itunya lagi, dalam artinya sudah akrab betul. Walah Pak itu sudah jelas itu teman saya, itu dekat. Nah itu kan tingkatannya beda. Apalagi yang anak-anak itu bukan berarti menyatu kayak menyatunya itu ya, tapi yang maksudnya itu eksistensi Allah, yang dimana kesadaran kita dalam artian kita itu hidupnya itu 10 psikologi tadi 10%-nya itu kesadaran, 90%-nya ternyata itu semua
dijalankan oleh Allah lewat hukum-hukum yang sudah ditetapkan sama Allah, kayak pikiran, saraf-saraf, kemudian imun dan sebagainya, itu kan sudah ditetapkan sama Allah. Ya kalau tidak ada yang menetapkan, ya bagaimana bisa imun itu berjalan, kemudian saraf itu berjalan, jantung berdetak, aliran darah berjalan, kemudian mekanisme di dalam lambung itu jalan, itu kan nggak mungkin. Kalau Allah berkehendak berhenti, ya berhenti, itu ya sudah, bahkan ya bisa meninggal dunia juga. Nah itu kan dimana Allah itu tak secara tidak langsung, sebenarnya secara langsung sih sebenarnya kalau sadar betul secara langsung itu benar-benar sangat menjaga diri kita. Kemudian tingkatan tertinggi yaitu diam. Bukan berarti kita diam tidak diajak bicara kemudian ya tetap diam, tidak ada gitu. Tapi maksudnya diam itu diamnya bertauhid, dalam artian kita berlaku seperti halnya kita itu kalau di hikam itu gini. Istilahnya dia itu kalau dia melakukan suatu hal itu karena anugerah Allah, ketika dia itu salah, dia akan tetap melakukannya, dia akan tetap menjalaninya, dalam artian dia itu memang benar-benar ingin menjalankan ajaran Allah. Karena beberapa kesalahan itu kalau memang dia itu niatnya memang di dalam jalan yang benar dan jalan yang lurus seperti halnya ajaran Allah dan ilmu-ilmunya Allah, maka kesalahan-kesalahan itu adalah sebuah hal yang dimana kewajaran untuk dirinya supaya jadi orang yang lebih baik. Tapi kalau beda, kalau dia itu beribadah, kemudian melakukan suatu hal hanya karena dirinya sendiri, karena nafsunya, maka dia ketika melakukan kesalahan atau melakukan keburukan, dia akan berhenti di situ dan akan selesai. Jadi situ aja. Beda karena asistensi Allahnya yang dinyatakan dalam dirinya akan terus. Entah itu kadang ditabrak benar, dipuji dan sebagainya, ya biasa saja. Ditabrak salah, disalahkan, sampai disesatkan, ya biasa saja. Karena memang eksistensinya ya inginnya Allah. Saya berjalannya menurut ajaran Allah dan menurut apa yang sudah diajarkan menurut sunnah Rasul itu lewat beberapa ulama-ulama sampai sekarang nyampe pada kita. Nah, seperti itu. Nah, ini monggo Pak Abadi langsung disambung saja tentang tema yang sudah dijelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Iya, bagaimana ini wilayah tauhid dan wilayah luasnya wilayah tauhid, sangat menarik. Di mana tentu kami mencoba menanggapi bahwa lebih jauh mengenai luasnya wilayah tauhid itu sama dengan akidah. Nah, tentunya dalam kehidupan seorang muslim, tauhid itu adalah sebuah pedoman yang menjadikan konsep utama di dalam karena sebuah ajaran yang hanya terbatas pada aspek keagamaan, akan tetapi memiliki ruang lingkup yang sangat luas seperti apa yang ditemakan pada malam tadi. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim, wilayah tauhid itu kalau dilihat dalam esensinya itu menyakup segalanya, karena tauhid dalam Islam itu kan memiliki pengertian yang luas, seperti keyakinan dan pengesaan Allah yang disebutkan tadi. Itu adalah segala aspek di mana ketika kita berbicara tentang tauhid, kita itu tidak hanya berbicara tentang mengesahkan Allah SWT atau mengesahkan Tuhan, tapi dalam keyakinan agama itu
Tetapi tauhid itu mencakup segala aspek kehidupan, di mana manusia itu harus bisa menjelaskan apa yang diyakininya, tentunya terhadap antaranya hati dan pikiran. Jadi harus ada ketepatan. Jadi wilayah tauhid dalam Islam, satu esensi yang mencakup segalanya itu yang pertama adalah tauhid apa yang disebutkan pada pemateri tadi, yaitu di mana tauhid rububiyah itu kan mengesahkan dalam pengaturan alam semesta. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa tauhid rububiyah itu mengajarkan kita bahwa Allah adalah satu-satunya penguasa alam semesta, di mana Allah itu menciptakan, memelihara, dan mengatur segala sesuatu itu. Dalam hal ini tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Jadi kalau dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 itu maknanya demikian. Allah tidak ada Tuhan. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi penerapan tauhid itu di dalam tauhid rububiyah itu dalam kehidupan sehari-hari berarti kita itu harus meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini, baik itu alam, bumi, langit, bahkan diri kita ini adalah ciptaan dan dalam pengawasan Allah. Misalnya ya, ketika kita melihat fenomena alam seperti hujan, petir di malam hari seperti malam tadi, gunung, atau proses pertumbuhan tanaman, tentu kita harus menyadari bahwa semua itu adalah tanda kebesaran Allah yang harus disyukuri. Ini tauhid rububiyah, wilayah yang pertama. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah yang disebutkan tadi kan seperti itu, di mana uluhiyah ini mengajarkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, di mana setiap bentuk ibadah seperti sholat, doa, puasa, dan segala amal kebaikan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Pak Dukli tadi kan kalau kita menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah itu kan syirik. Orangnya disebut musyrik. Nah, di sini Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan selain supaya menyembah Allah dan ikhlas dalam apa? Dalam menjalankan agama dengan lurus. Kita itu diperintahkan untuk menjalankan agama dengan lurus, tidak boleh belok-belok. Di mana wilayah tauhid ini berarti harus mencakup seluruh amal ibadah kita itu, tidak hanya dalam ibadah ritual seperti sholat, puasa, dan sebagainya itu, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Jadi segala aspek kehidupan. Nah, kita itu harus beribadah kepada Allah dengan niat yang tulus. Nah, ini. Jadi berarti bahwa setiap pekerjaan meskipun tidak bersifat ibadah, ya, bukan hanya ibadah sholat, puasa, dan sebagainya itu, tapi secara langsung seperti bekerja, mencari nafkah, belajar, mencari apa, menuntut ilmu kok dituntut, mencari ilmu apa, ingin mendapatkan, atau berinteraksi dengan orang lain, hubungan belum minallah belum minajah. Ini kalau jika dilakukan dengan niat yang benar, ini juga bisa menjadikan bentuk sebuah ibadah. Terus yang wilayah tauhid yang selanjutnya tadi disebutkan bahwa asma wa, artinya apa? Yaitu pengesaan dalam nama dan sifat Allah. Jadi tauhid asma wa ini sifat adalah keyakinan di mana Allah itu memiliki nama-nama. Berarti di dalam itu asmaul husna.
dan sifat-sifat yang mulia yang tidak dapat disamakan dengan makhluknya. Tadi disebutkan seperti itu, bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas 1-4. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi semua itu, alam semesta seisinya itu tergantung kepada Allah SWT. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi Allah tidak boleh digali seluas apa yang kita mau semau-maunya, itu tidak boleh. Karena itu ya sudah, kita yakin bahwa Allah itu Esa, di mana semua yang ada di alam semesta itu adalah ciptaannya, termasuk kita. Jadi memahami sifat-sifat Allah seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan lainnya itu adalah membuat kita itu mengagumi kebesaran Allah dan mendorong kita ini untuk berusaha hidup sesuai dengan nilai-nilainya. Jadi harus mengimani sifat-sifat Allah ini, juga berarti kita itu harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah sesuai dengan hikmahnya. Ilmu hikmah berarti istilahnya itu sunatullah. Bahkan jika kita tidak selalu memahami alasan dibaliknya, itu tidak baik. Jadi luas wilayahnya yang tadi itu ada 3. Terus luas wilayah tauhid dalam kehidupan sehari-hari itu karena tauhid dalam kehidupan pribadi yang pertama. Ini luasnya wilayah tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentu yang pertama itu adalah tauhid dalam, di mana penerapan tauhid dalam kehidupan pribadi itu berarti bahwa seorang muslim itu harus menyadari bahwa segala yang ada ini dalam kehidupannya itu, baik itu harta, kesehatan, kebahagiaan, adalah anugerah dari Allah. Nah, hal ini akan membentuk sikap syukur, di mana syukur ini yang mendalam dan rasa tanggung jawab. Untuk apa? Untuk menguntungkan segala nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita cari misal ya, ketika seorang memperoleh rezeki, dia harus menyadari bahwa rezeki tersebut datangnya dari Allah, dan karena itu dia harus menunaikan kewajibannya seperti zakat dan sedekah. Dalam surat Al-Baqarah 261 Allah berfirman, yang artinya perumpamaan sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebuah biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Tiap tangkai itu menghasilkan 100 biji. Jadi tauhid dalam kehidupan pribadi juga berarti kita menjadikan Allah itu sebagai pusat segala keputusan, di mana keputusan dalam hidup, dalam segala hal, baik itu pekerjaan, belajar, atau mencari pasangan hidup. Ini adalah sebuah di mana kebutuhan pribadi. Jadi mencari pasangan hidup itu termasuk kebutuhan daripada manusia secara pribadi. Ini sunnah dalam kita. Agar apa? Agar di mana tentu tetap Allah itu menjadi sebagai petunjuk dan panduan. Dan selanjutnya wilayah tauhid dalam hubungan sosial. Nah, ini saya ambil sedikit saja, yaitu membentuk hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang, saling menghormati. Di sini Allah itu berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu
bersaudara. Maka damaikanlah antara saudara-saudara kalau kalian berselisih. Jadi ini adalah sebuah tauhid yang mengajarkan kita untuk menjalin hubungan dengan sesama. Selanjutnya adalah tauhid dalam ekonomi kehidupan profesional. Nah, ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 275, artinya orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena dipukul. Selanjutnya tauhid dalam politik dan pemerintahan. Ini Allah berfirman dalam surat An-Nisa 58. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ini musimnya akan memilih pemimpin, jadi berikanlah amanat itu kepada yang berhak. Jangan sampai keliru. Nah, ini. Tapi bagaimana kalau keliru? Ya tentunya kita minta petunjuk kepada Allah, siapa yang harus kita jadikan pemimpin. Pemimpin di dalam pilkada ini kan sebentar Rabu itu kan ya. Selanjutnya adalah bukti konkret wilayah tauhid dalam kehidupan. Nanti ada bukti konkret ini di mana saya gambarkan bahwa bukti konkret dari luasnya wilayah tauhid itu dapat kita lihat dalam kehidupan para sahabat dan generasi salaf yang telah berhasil mengaplikasikan tauhid itu dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi mereka itu bekerja, berjuang, berdakwah, dan berinteraksi dengan sesama dengan penuh ketulusan dan hanya mengharapkan ridho Allah. Itu bukti konkret adanya itu di dalam masa sahabat Nabi, termasuk setelah Nabi wafat itu kan ya, kalau Nabi jelas sudah bukti konkret untuk wilayah tauhid dalam kehidupan. Jadi sahabat mulai Abu Bakar, Utsman, Ali bin Abi Thalib itu sudah jelas bahwa mereka itu bekerjanya itu dalam segala kehidupan, dalam aspek kehidupannya itu berjuang, berdakwah, dan bekerja itu berinteraksi dengan sesama itu tulus, sangat tulus, dan hanya mengharapkan ridho Allah. Jadi saya kira keberhasilan daripada mereka kehidupan dunia ini ya dimana akan membawa pengaruh nanti kehidupan kita di akhirat. Jadi bukti nyata bahwa penerapan tauhid yang benar itu harus membawa kita ini kedamaian, alias membawa kebahagiaan dan keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Badi atas tanggapan dari tema pertemuan hari ini. Jadi luasnya tauhid, yaitu sama dengan konsep tauhidnya, kemudian rububiyah, hubungan sosialnya, sampai pengaruh-pengaruh dari sahabat tadi, ulama nya itu, sampai kita hari ini itu terasa sekali tuh. Nah itu bagaimana dan bagaimana seterusnya. Nah ini monggo Pak Sugdi ditanggapi kembali dari apa yang sudah dijelaskan Pak Abadi tadi. Ya, terima kasih. Ya, masalahnya pelajaran tauhid yang diajarkan di sekolah-sekolah itu tidak seperti ini gitu ya. Yang dibahas hanya tentang tauhid habluminallahnya saja ya. Habluminannasnya kayaknya
nggak terlepas dari tauhid, sehingga akibatnya dalam bermuamalah itu lepas tauhidnya, sehingga tidak ada rasa takut kepada Allah, sehingga dia berani melanggar aturan Allah. Nah, ini efek daripada yang ini perlu kita perlu kita sebarkan supaya iki lho tauhid itu ngene lho gitu ya. Manifestasinya seperti ini. Jangan terus yang dibahas terus tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tapi tidak ada kaitannya dengan bagaimana bergaul di masyarakat. Ada yang membahas tentang sifat 20 tapi nggak ada kaitannya dengan fakta kenyataan perbuatan kita dan sebagainya, tidak ada. Kayaknya hanya sekedar hubungan kita dengan Allah semata gitu ya. Efek kepada seharusnya hablum minallah hablum minannas itu tidak bisa dipisah. Jangan dipisah. Jadi kalau saya memaknai hablum minallah hablum minannas itu ya perikatan hidup menurut aturan Allah yang harus diterapkan kepada perikatan hidup dalam kehidupan sosial masyarakat gitu ya. Bahkan minal alam juga sudah seharusnya bertauhid dalam hubungannya dengan alam ya. Masa Allah sebagai Rabbun itu kan banyak di ayat Al-Qur'an. Rabbus samawati wal ar ya. Allah itu pemelihara bumi dan alam semesta yang lain. Ya, Rabbul Masriki wal Maghribi. Jadi pembina hidup Masrik timur dan pembina hidup yang barat gitu ya. Nah itu Masrik itu sebenarnya dari kata terbit ya, terbit matahari timur. Maghrib itu terbenamnya matahari. Jadi kalau di sekarang ini Masrik wal Maghrib itu timur dan barat gitu ya. Rabbul Masriki wal Maghribi. Tapi kayaknya sekarang ini udah kebalik. Bukan Rabbul Masriki wal Maghribi tetapi Rabbul Maghribi wal Masriki. Yang tumbuh itu barat gitu ya. Yang terbit dari barat, ilmu-ilmu tumbuh dari barat. Kalau dulu itu tumbuhnya dari timur. Jadi ayat Qur'annya Rabbul Masriki wal Maghribi. Jadi pengaruh timur mempengaruhi barat. Tapi kalau sekarang ini barat mempengaruhi timur. Nah, ini tapi kiamat yang ini gitu. Jadi mataharinya terbit dari barat. Bukan berarti terus mataharinya ya nanti kalau kiamat kubro nggak tahu ya kita. Yang maksudnya ilmu pengetahuannya sudah terbit dari barat, kebanyakan kita kalah ya. Timur kayaknya ketinggalan sekarang. Nah, walaupun sekarang sudah mulai muncul timur tumbuh ya. Itu Rabbun. Jadi kata itu sehingga luas sekali sebenarnya ya aplikasinya. Nah, ini perlu perbaikan ya. Perlu perbaikan sehingga kehidupan kita ini bisa makin lama makin bagus, makin bertauhid. Nah, akan terbangun masyarakat bertauhid gitu. Ya. Kalau sudah terbangun masyarakat yang bertauhid, maka kehidupan akan damai, insya Allah. Kalau dalam Al-Quran itu, kalau di sebuah negara itu orang yang beriman dan bertakwa, maka berkah Allah itu akan diberikan dari langit dan buminya. Itu ya. Ya itu. Nah, inilah mungkin sambutan saya cukup ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Koyoknya gak perlu lama-lama juga deh. Iya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas tanggapan kembali dari tanggapan yang sudah disampaikan Pak Abadi tadi. Jadi kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini seperti biasa. Kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. Tentunya semoga kajian hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Tentunya dari apa yang kita bahas tentang tauhid tadi,
Nah, kita manifestasinya ke kehidupan kita sehari-hari bisa tercapai. Meskipun tidak semuanya, tapi insya Allah kita usahakan sebaik mungkin, ya insya Allah kan dinilai Allah ya seperti itu nilainya, nanti kita tahunya nanti. Ini kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, sedang mengalami musibah, tentunya diselamatkan oleh Allah dan dikuatkan dan diteguhkan hatinya sama Allah supaya mereka kuat menjalani sampai akhir. Dan tentunya kita bersyukur juga kajian kita tetap istiqomah, meskipun sempat libur kemarin karena beberapa hal ya. Nah, kemudian semoga tentunya materi-materi yang kita sampaikan juga membawa manfaat dan keberkahan, tentunya bisa diambil hikmahnya. Kemudian kalau memang ada beberapa hal yang ingin sekiranya didiskusikan, mohon nanti di kolom komentar bisa didiskusikan. Sekian kita baca Al-Fatihah untuk penutupan kajian hari ini. Semoga bisa bertemu untuk minggu berikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Untuk kajian hari ini saya tutup. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Sampai berjumpa di minggu berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.